Shalom. Selamat pagi. Sekali lagi shalom. Kalau ada kata shalom, berarti ada damai sejahtera dalam setiap hati kita. Amin. Kita buka hati kita. Kita siap menghampiri hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam mesbah Tuhan. Bapa, pada saat ini, pada pagi yang indah ini Tuhan Yesus, kami siap memuji, memuliakan nama, mengagungkan Bapa. Maka kami akan mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Di dalam ruangan ini tidak ada yang terlewatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih kemurahan-Mu. Kalau kami bisa ada sampai hari ini, pada saat ini, detik ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, sembah dan syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus berkata kami setia.
dapat hidup tanpa kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami, hingga kami ada sampai pada saat ini, detik ini. Kami percaya semua karena kemurahan dan kasih-Mu Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, menjamah setiap hati kami. Kami yang datang dengan lemah, kami pulang, kami diberikan kekuatan. Kami yang datang dalam keadaan yang sakit penyakit, kami percaya kami sudah sembuh oleh iman dan percaya kami. Kami yang datang dalam setiap beban pergumulan hidup, Engkau adalah solusi yang terbaik di dalam hidup kami, dan Kau akan berikan jalan yang terbaik. Kami menaruh semua beban hidup pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami siap memuji dan memuliakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Apakah semua yang ada di sini merasa disayang sama Tuhan? Amin. Kita semua adalah kesayangan Tuhan karena kita milik Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami perlu Engkau Tuhan. Tuhan
Kurang kompak sekali lagi. Bersama Yesus pasti bisa. Pasti bisa. Bersama Yesus. GSCA satu keluarga di dalam Tuhan. Siapa berjuang Kami akan mempersilakan bagi bagian persembahan untuk mengambil bagiannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, penebus kami. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau selalu mengasihi kami, selalu menyertai kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami hari bersyukur kepada Engkau ya Tuhan.
sehingga kami juga boleh memberikan persembahan bagi Tuhan untuk pekerjaan-Mu, suatu kehormatan, suatu keajaiban bagi kami ya Tuhan, jika kami masih boleh memberikannya ya Tuhan, dan dengan tulus, dengan sukacita ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan bagian milik kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kiranya Tuhan kejamahan tiap pribadi kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang kudus, yang tulus di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kiranya kejamahan tiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh kekuatan dari setiap persembahan kami Tuhan, kami boleh berbuat untuk pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, hingga sampai kesudahan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan sudah memberkati kita, maka kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita minta pada kuasa Allah, Roh Kudus menguatkan, memampukan kita, sehingga kita dapat berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Dan biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan coba jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kami tahu bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa
pujian kami yang kami naikkan saat ini di hadapan-Mu. Itulah pengakuan iman kami bahwa Engkaulah satu-satunya harapan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami datang, Tuhan, beribadah kepada-Mu, memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, Tuhan, pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau akan memberikan kami hati yang lembut agar firman Allah dapat masuk ke dalam setiap hati kami. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu berasal dari Engkau dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pagi hari ini kepada setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus pasti bisa. Puji Tuhan. Beri salam kiri kanan saudara. Tetap berdiri saudara. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama. Nah, kita tetap berdiri. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan membacanya di dalam Keluaran pasal yang ke-33, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara semuanya akan membaca ayat yang ganjil. Demikian bunyi firman Tuhan, Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan Kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman, aku mengenal nama-Mu, dan juga Engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, segala hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia dari aku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saya akan memberikan judul renungan saya pada pagi hari ini, yaitu doa Musa. Doa Musa. Di dalam kisah yang sudah kita baca pada pagi hari ini di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ini, Bapak Ibu Saudara, menceritakan yaitu ketika Allah sedang marah karena hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Padahal Allah sudah banyak bertindak ketika bangsa Israel ada di tanah Goshen, yaitu di Mesir, saudara. Mujizat demi mujizat
yang telah dialami oleh bangsa Israel sangat-sangat begitu banyak, saudara. Tetapi bangsa Israel, saudara, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya, saudara, Allah mengambil anak sulung. Mukjizat yang terakhir yang dia lakukan oleh Allah kepada bangsa Israel, yaitu Allah mengambil semua anak sulung bangsa Mesir. Tidak hanya manusia tetapi hewan pun mereka binasakan, saudara. Itu adalah pertolongan Allah yang luar biasa terhadap bangsa Mesir dan terhadap bangsa Israel. Dan pada akhirnya, saudara, akhirnya bangsa Israel diizinkan oleh Allah untuk bisa keluar dari Mesir. Tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa naik ke gunung Tuhan untuk berdoa kepada Allah, dan Musa tidak cepat-cepat turun lagi, saudara. Bangsa Israel membuat patung lembu emas, dan mereka semua menyembah berhala itu. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada Musa, lihat siapa yang masih menyembahku dan siapa yang sudah menyembah patung berhala itu. Dan Musa memilih mereka, dan yang masih menyembah kepada Allah, masih setia kepada Allah, yaitu hanya suku Lewi. Sedangkan ada banyak yang lainnya menyembah kepada berhala. Dan Allah menyuruh Musa memisahkan itu, dan akhirnya Allah membinasakan mereka yang tidak menyembah kepada Allah lagi. Artinya mereka yang telah menyembah berhala itu dibinasakan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan inilah yang membuat Musa sangat sedih. Bangsa Israel yang dia pimpin keluar dari tanah Mesir begitu sangat banyak, dan mereka sulit untuk diatur, saudara. Mereka sulit untuk dibimbing. Itu yang membuat Musa begitu sangat sedih, sangat tertekan. Dan akhirnya Musa berdoa kepada Allah. Ada doa-doa yang dinaikkan Musa kepada Allah. Doa-doa apa itu, saudara? Dan doa-doa Musa itulah yang juga patut saya dan saudara tirukan, contoh di dalam kehidupan ini, agar saya dan saudara hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Doa yang pertama yang dinaikkan oleh Musa, saudara, yaitu yang pertama, Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan tunjukkan jalanmu. Kita akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 dalam Keluaran pasal 33. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Yang pertama, doa yang dinaikkan oleh Musa yaitu tunjukkan jalanmu Tuhan. Musa berdoa agar Allah tetap berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel. Musa meminta agar bangsa Israel tetap mendapatkan kasih karunia Allah.
Bangsa Israel tetap mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dan doa yang sama seperti Musa, kita juga harus berdoa demikian, agar Allah tetap memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, agar kita tetap mendapatkan kasih karunia yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saya dan saudara lakukan, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Salah satu contoh, seringkali saya memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Kalau engkau mau menikah, bertanyalah kepada Tuhan, benarkah jodoh yang engkau pilih itu yang Tuhan mau. Jangan karena sudah umur banyak, siapa saja yang kita temui biar iya, saudara. Dan belum tentu itu yang Tuhan mau. Saya katakan bahwa jodoh ini adalah tidak untuk 1-2 minggu, tapi teman hidup, jodoh, pasangan itu untuk seumur hidup. Kalau kita salah memilih dan tidak minta petunjuk Tuhan, maka selama hidup kita, selama rumah tangga kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ibu-ibu yang punya anak, amin. Kalau saudara punya anak dan anak saudara sudah mulai pacaran, jika itu tidak sesuai dengan apa yang Allah mau, jangan takut mengingatkan. Katakan, berdoalah terlebih dahulu, minta petunjuk Tuhan agar engkau tidak menderita seumur hidupmu. Ada banyak orang yang datang ke tempat ini, saudara, baik jemaat maupun bukan. Ada banyak orang yang datang karena percekcokan di dalam rumah tangganya, karena ada masalah di dalam keluarganya. Dan seringkali Pak Agus dan saya katakan, apakah dulu kamu tanya Tuhan atau tidak tentang pasangan hidupmu? Mumpung belum terlanjur, anak-anak muda di sini banyak, tanyalah kepada Tuhan. Kalau engkau memilih pasangan hidupmu, jangan sampai engkau menyesal seumur hidupmu. Dan contoh yang lain, saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu pekerjaan, hari-hari ini kita dengar, saudara, ada banyak orang yang sedang ngapusi di dalam usaha mereka. Banyak orang yang dibohongi sehingga invest mereka, saudara, tidak memperoleh apa-apa. Orang katakan sekarang ini banyak investasi bodong, tidak hanya udah yang bodong, tapi investasi banyak yang bodong, saudara. Tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Sehingga meskipun pekerjaan itu sederhana, itu akan menjadi berkat, itu akan memberkati kita. Tanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita kecewa di belakang hari kemudian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap apa yang kita lakukan, kita minta petunjuk Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau atau tidak? Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini maunya Tuhan atau tidak? Kita tanyakan kepada Tuhan, agar saya dan saudara menjadi orang yang setiap hari, setiap saat memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Amin, saudara. Karena apa yang kita lakukan selalu kita tanyakan kepada Tuhan. Tanyanya gimana, Bu Ari? Apa tanya? Berdoa kepada Tuhan. Doakan, gumulkan terlebih dahulu.
sampai engkau memperoleh petunjuk yang dari Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa minta petunjuk Tuhan, minta petunjuk Tuhan, maka Tuhan yang akan menuntun kita sehingga kita tidak salah melangkah di dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, doa Musa yang kedua yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu dikatakan bahwa Musa berdoa, Tuhan bimbinglah kami. Tuhan bimbing kami. Kita akan membaca ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan bimbinglah kami, Tuhan bimbinglah kami. Itu yang doa yang dinaikkan oleh Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup ini saudara, kita minta agar Tuhan membimbing kita. Dan kita tahu dalam perjalanan hidup ini tidak selalu mulus. Pasti ada banyak tantangan, rintangan, cobaan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita minta Tuhan membimbing kita, Tuhan akan memampukan kita untuk kita dapat menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Amin, saudara. Saya seringkali, tidak seringkali tapi setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, pimpin saya, bimbing saya sepanjang hari ini, agar hidup saya berkenan di hadapan Tuhan, agar apapun yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan apapun yang kita hadapi, Allah akan memberikan ketentraman kepada kita ketika kita minta Tuhan bimbing kita di dalam hidup kita. Allah akan memberikan ketentraman kepada kita meskipun kita sedang menghadapi masalah dan persoalan. Allah akan memberikan ketentraman, ketenangan kepada kita untuk kita dapat menghadapi segala sesuatu di dalam hidup ini. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan, tetapi andalkan Tuhan dalam segala hal di dalam kehidupan ini, agar Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan menyertai kita, Allah yang akan menuntun kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, apa doa yang dinaikkan oleh Musa kepada Tuhan? Yang ketiga, Tuhan perlihatkanlah kemuliaan-Mu, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Kita akan membacanya di dalam ayat yang ke-18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ketika Allah memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada kita, dan kemuliaan Allah itu memenuhi hidup kita, maka Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Allah lah yang akan menjadi pembela kita. Dia yang akan menyertai kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita, tantangan yang kita hadapi, Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Karena kemuliaan Allah menyertai hidup kita, kemuliaan Allah menaungi kita. Ada salah satu gereja, saudara, sedang menghadapi tantangan, ya, gerejanya mau dirusak, saudara, ya. Sedangkan hamba ada di gereja itu, ada hamba Tuhan dan anak-anaknya, saudara. Dan gereja itu sedang mau diserang, saudara. Hamba Tuhan ini hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan lindungi kami,
biarlah kemuliaan Allah menaungi kami. Ketika orang banyak sudah mengepung gereja itu, saudara, hamba Tuhan ini keluar dengan tenang bersama-sama dengan anaknya, dan semua orang banyak itu tidak melihatnya. Kok bisa, saudara? Saya percaya kemuliaan Allah sedang melindungi mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat hamba Tuhan dan keluarganya itu keluar dari pastor itu, keluar dari gereja itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kemuliaan-Mu, penuhi aku dengan kemuliaan-Mu, agar apapun yang kita hadapi, Tuhan akan melindungi kita dengan kemuliaan-Nya, sehingga Tuhan akan membebaskan kita dari setiap mara bahaya yang menghadap hidup kita. 3 hal ini doa Musa yang dinaikkan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku. Yang kedua, Tuhan bimbing kami karena Musa memimpin bangsa Israel yang begitu sangat banyak. Dan yang ketiga, doa yang dinaikkan Musa, Tuhan perlihatkan kemuliaan-Mu kepadaku, naungi aku, penuhi aku dengan kemuliaan-Mu. Saya percaya 3 doa penting yang dinaikkan oleh Musa ini, biarlah ini menjadi juga doa bagi kita semua anak-anaknya, setiap hari, setiap saat, agar setiap langkah demi langkah hidup kita setiap hari akan dipimpin oleh Allah, akan diberkati oleh Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika Musa berdoa 3 hal ini, Allah akhirnya luluh hatinya, dan Allah akhirnya ada bersama-sama dengan Musa dan bangsa Israel untuk bisa sampai ke tanah perjanjian, untuk tetap menyertai bangsa Israel sehingga mereka sampai tiba di tanah perjanjian. Puji Tuhan, biarlah doa ini menjadi doa saya dan saudara, agar kita tidak hanya menjadi anak-anak Tuhan yang menang, tapi kita dijadikan umat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenang. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Bersamaku
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 doa yang dinaikkan Musa kepada Tuhan, dan biarlah ini menjadi doa kita juga kepada Tuhan. Pagi hari ini mungkin ada di antara saudara yang diperhadapkan kepada pilihan, dan saudara bingung untuk memilih sesuatu. Atau ada di antara saudara pagi hari ini yang sedang punya pergumulan yang begitu sangat berat, dan saudara tidak tahu lagi apa yang saudara harus lakukan. Saudara bingung, cemas, putus asa. Pagi hari ini Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Mintalah Tuhan membimbingmu, mintalah petunjuk dari Tuhan, akan Tuhan akan menuntunmu. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami seperti apa yang saya sebutkan tadi, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah diangkat. Kalau saudara tidak keberatan, saya mengundang Bapak Ibu saudara yang sudah angkat tangan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau-lah yang memberikan kemampuan kepadaku. Engkau-lah yang dapat memberikan jalan keluar kepadaku. Saya percaya Tuhan mengasihi kita. Ketika kita minta sesuatu kepadanya, Dia pasti akan mendengar setiap doa kita. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan.
hubungan yang akrab, hubungan yang dekat dengan Allah melalui setiap kehidupan doa kami. Ketika kami bersandar kepada Allah, ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka Allah menyatakan kemuliaan-Mu, maka Allah menyatakan mujizat-Mu, maka Allah menyatakan kebesaran-Mu, Tuhan Yesus. Mari Bapa Surgawi meteraikan setiap kebenaran ini ke dalam setiap hati kami. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dengan Yahweh didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan, kemuliaan Allah, kuasa Tuhan hanya Allah percayakan kepada setiap kami anak-anak-Mu yang menjalin sebuah persekutuan secara pribadi dengan Allah. Ketika kami memiliki kehidupan doa yang benar, Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang ada di depan. Kami percaya Tuhan pasti menolong mereka, Tuhan pasti menuntun mereka kepada jalan Tuhan, pasti Allah membimbing mereka, dan pasti Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang heran. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap orang percaya dan mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan kembali saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan sangat baik kepada kita, biarlah firman Allah ini tidak hanya kita dengar, tapi kita melakukan di dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Puji nama Tuhan, kita akan kembali memberikan persembahan yang kedua buat Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Bapa di surga, sampai hari ini Tuhan masih pelihara dan berkati kami. Bapa, kami kembali akan memberikan persembahan yang kedua ini untuk pekerjaan-Mu. Biar Tuhan sucikan hati dan tangan kami, agar setiap persembahan yang akan kami berikan hanya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkati kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan persembahan, saudara maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan.
kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Hari Senin besok, saudara, ada doa mujizat jam 6 sampai jam 7, 1 jam saja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir di doa mujizat, saudara, agar kita semuanya akan dipimpin oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena setiap doa-doa yang kita naikkan, doa itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Hari Rabu, saudara, hari Rabu yang minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kata kesasi dilakukan hari Jumat. Khusus untuk hari minggu depan kita akan lakukan hari Rabu. Karena hari Jumatnya saya, Pak Agus dan Pendeta Muda Yesua akan mengikuti seminar di Jombang, saudara ya. Jadi kategorisasi baptisan air akan dilakukan hari Rabu jam 6 sore. Hari Kamis ada ibadah kaum wanita jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda dan remaja masing-masing jam 5 sore, saudara ya. Hari Minggu, saudara, ada ibadah yang pertama jam 6 pagi. Jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu, dan ibadah yang kedua jam 10 pagi. Ibadah yang ketiga jam 5 sore, dan ada perjamuan kudus. Mari kita akan jaga hati kita sepanjang minggu ke depan, agar hari Minggu yang akan datang, minggu depan, kita layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Itu, saudara ya. Pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima amplop persembahan Paskah, bisa dikembalikan di kotak belakang. Ada tulisan persembahan Paskah, bisa dimasukkan di kotak itu, saudara ya. Bagi yang belum menerima, saudara bisa memintanya nanti kepada saya waktu pulang. Selanjutnya, saudara, kita akan melakukan ibadah Jumat Agung tanggal 15 April nanti. Saya ingatkan jauh-jauh hari, saudara ya. Tanggal 15 nanti kita akan lakukan ibadah Jumat Agung, saudara, ada perjamuan kudus. Dan puji Tuhan kita masih punya stok anggur asli dari Israel. Kita nanti perjamuannya pakai anggur dari Israel asli, saudara ya. Itu. Dan hari Sabtunya tanggal 16 ada Natal sekolah minggu. Paskah sekolah minggu, belum Natal ya. Paskah sekolah minggu, dan minggunya ada ibadah Paskah ya, yang akan dilayani oleh pendeta tamu. Itu pengumuman, saudara ya. Mungkin Bapak Gembala akan menambahi. Saya persilakan, saya serahkan kepada Bapak. Puji Tuhan, kalau kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Tapi jika saudara dan saya tidak berdoa, Tuhan tidak bekerja. Mari menghidupkan doa yang benar dengan Tuhan setiap hari, agar kita bisa merasakan karya Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan beri bersama-sama. Kita akan tutup dengan doa berkat. Kita naikkan doanya.
mari sekarang angkatlah kedua tanganmu ke atas, agar Tuhan menaruhkan segala berkat-berkat-Nya di kedua telapak tangan iman yang kita angkat. Bapa surgawi, Bapa yang ada di tengah-tengah kami, Bapa yang melihat setiap tangan-tangan iman yang diangkat di ruang maha suci-Mu. Dan biarlah setiap tangan-tangan iman yang diangkat diberkati Bapa di surga, diberkati oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekarang pulanglah bersama dengan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, hingga pada akhirnya biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semuanya masuk ke dalam pesta anak domba Allah dalam kerajaan surga yang kekal itu. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.